Halo semua, sebelum memulai video presentasi ini, perkenalkan nama saya Radit. Untuk kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan perbedaan fitur varian accurate standar dan accurate varian yang deluxe. Untuk perbedaan accurate varian standar dan accurate varian yang deluxe, di varian accurate deluxe ada tambahan fitur, departemen, project, cost center, multi laba rugi, dan RAB. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung membuka programnya. Saya buka jelajah data perusahaan contoh di sini. Saya put untuk penggunanya adalah supervisor. Lalu yang berikutnya, sebelum kita masuk ke menu RAB untuk video kali ini, kita mengaktifkan untuk fitur project ataupun fitur RAB-nya. Letaknya di persiapan, preferensi, fitur, untuk biaya dan laba terpusat, multi departemen dan multi project kita centang. Lalu kita oke. Setelah kita melakukan input dan mengaktifkan fitur departemen, project, dan RAB, nah di varian yang akurat yang jelas untuk RAB lebih difungsikan kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor sipil. Jadi, dalam kontraktor sipil memiliki perencanaan anggaran atau budgeting dalam membuat suatu proyek. Misalkan contoh proyek pembangunan rumah. Nah, untuk pembangunan rumah kita punya masing-masing RAB-nya. Mulai dari lantai, lalu pembuatan atap, dan sebagainya. Nah, di Accurate menyediakan fitur project RAB. Untuk fiturnya di menu project sebelah kiri, dan kita bisa melakukan input masing-masing RAB-nya. Nah, di sini contohnya di menu project terdiri dari bahan baku, upah pekerja, analisa harga kerja, project, pembayaran upah, bahan baku terpakai, survei project, tagihan project, dan penyelesaian project. Di fitur project ataupun RAB, kita dapat membandingkan antara RAB yang telah kita buat dibandingkan dengan aktualnya. Dan Accurate sudah menyediakan laporan tersebut. Baik itu laporan laba rugi per project yang pertama, lalu yang kedua membandingkan antara RAB yang telah kita bikin dengan aktual yang di lapangan, dan kurva project. Di sini saya akan memberikan contoh ilustrasinya. Kita bisa inputkan material-material bahan baku yang kita buat atau yang kita pakai. Kita masukkan semua. Lalu yang berikutnya adalah kita inputkan biaya-biaya upah yang kita pakai. Contohnya adalah penek, tukang gali, tukang besi, tukang kayu, dan sebagainya. Setelah kita mendaftarkan untuk biaya-biaya yang akan terpakai, yang berikutnya adalah kita bisa membuat adalah analisa harga kerja. Untuk analisa harga kerja di sini terbuat atau secara otomatis apabila kita sudah melakukan input RAB. Nah, untuk menginput RAB-nya, kita bisa melalui aktivitas, project, penyesuaian anggaran, dan upah project. Nah, di sini adalah kita bisa menginputkan untuk RAB-nya ataupun biaya-biaya untuk yang kita anggarkan. Contohnya adalah kepala tukang,
anggarannya 70.000 untuk RAB-nya. Lalu untuk harga 1 di sini adalah harga yang kita tawarkan ke customer. Jadi istilahnya adalah untuk anggaran di sini adalah bottom price Anda. Lalu yang berikutnya setelah kita inputkan untuk anggarannya di modul upah pekerja penyesuaiannya, lalu yang berikutnya adalah kita bisa menginputkan aktivitas, proyek, penyesuaian anggaran dan harga bahan. Di sini selain kita menyesuaikan untuk upah proyeknya, biaya yang kita anggarkan, tenaga kerjanya, kita juga bisa untuk menyesuaikan materialnya, bahan bakunya. Saya ambil contoh. Misalkan saya ambil contoh seperti ini. Nah, di sini untuk barang yang dianggarkan, amplas tembok, pelamur tembok, pelamur kayu, dempul besi, residu kayu, selkon blok. Nah, di sini ada biaya aktual, ada anggaran, ada harga 1. Untuk biaya aktual, di sini adalah biaya ataupun pembelian material Anda. Lalu yang berikutnya adalah anggaran. Anggaran di sini adalah sama seperti upah proyek tadi, sebagai bottom price Anda untuk Anda naikkan dari yang Anda estimasikan pembelian materialnya. Contoh, untuk selkon block, untuk di pasaran, pembelian material selkon block di sini sejumlah 6.000. Anda bisa menganggarkan materialnya karena terjadi naik turunnya harga, Anda punya bottom price-nya, standarnya yaitu adalah 6.500. Jadi di sini Anda sudah menaikkan harga dengan keuntungan 500 jika memang material Anda yang Anda beli adalah 6.000. Lalu yang berikutnya adalah harga 1. Untuk harga 1 di sini adalah harga yang Anda tawarkan. Jadi semacam kontrak dengan pemborongnya. Untuk material selkon blok di sini Anda menganggarkan 7.500 yang Anda tawarkan. Jika terjadi nego, Anda punya bottom price-nya adalah 6.500. Jadi masih ada margin keuntungan. Setelah Anda setting untuk materialnya di sini, baru Anda bisa melakukan input di project analisa harga pekerjaan. Nah, di sini saya ambil contoh adalah pemasangan saluran terbuka. Nah, di sini untuk bahan bakunya adalah batu kali, batu bata, dan semen gresik 50 kilo dengan kuantiti masing-masing dan beserta biaya masing-masing. Nah, di sini menginformasikan adalah untuk nilai RAB Anda, bahan bakunya adalah 1.720.000. Sedangkan di harga 1 yang Anda tawarkan ke customer adalah sejumlah 1.815.000. Begitu juga dengan biaya-biayanya. Untuk biayanya 95.500, ternyata untuk yang Anda tawarkan adalah 113.500 ke klien ataupun ke customer. Setelah Anda memasukkan untuk analisa harga pekerjaan, Anda bisa simpan di sini. Lalu yang berikutnya adalah Anda bisa membuat proyeknya. Nah, di sini untuk proyek Anda bisa memasukkan untuk nama proyeknya, proyek masternya, pemiliknya, tipe proyek, dan sebagainya. Nah, di sini di sebelah kanan ini adalah jadwal pembayaran Anda. Jadi contoh di sini untuk jadwal pembayaran Anda adalah 0% ada tagihan 25%. Maksudnya adalah ini sebagai DP. Jadi sebelum pengerjaan ada DP dulu 25%. Lalu yang berikutnya adalah
jika ada penyelesaian 25%, Anda menagihkan 25% dari nilai proyeknya. Lalu yang berikutnya adalah penyelesaian 50%, Anda tagihkan 25%. Lalu yang berikutnya, penyelesaian 75%, Anda menagihkan 25% untuk invoice-nya. Lalu yang terakhir, jika sudah selesai semua penyelesaiannya 100%, Anda menagihkan 25%. Selanjutnya adalah kita bisa cek untuk RAB-nya. Nah, di sini untuk RAB kita bisa melakukan per masing-masing pekerjaan. Contohnya adalah pekerjaan fondasi dan struktur. Terdiri dari pemasangan bopleng, galian tanah lunak, galian tanah keras, dan sebagainya. Nah, untuk per masing-masing pekerjaan di sini, Anda bisa inputkan di tadi, analisa harga pekerjaan. Jadi, Anda memasukkan per masing-masing pekerjaannya. Nah, di sini kita bisa melihat, jika kita pilih pekerjaan pemasangan bopleng, di sini akan menginformasikan material yang Anda pakai beserta yang Anda anggarkan atau Anda tulis di RAB, baik itu bahan baku dan biaya proyek. Setelah kita inputkan untuk semuanya di sini, kita bisa melakukan ke layar di sini untuk kita bisa lihat previewnya. Untuk previewnya bisa RAB secara detail, RAB secara material, preview RAB keseluruhan summary-nya, preview project payment-nya, anggarannya, penyelesaiannya, dan gambar ke layar. Jadi contoh di sini saya pilih summary-nya untuk reporting laporannya. Nah, di sini untuk summary-nya terdiri dari berbagai macam pekerjaan. Lalu yang berikutnya, apabila Anda ingin mengetahui secara detail untuk secara internal, Anda bisa melakukan memilih preview RAB secara detail. Nah, di sini akan menginformasikan secara detail RAB Anda yang telah Anda susun dengan per masing-masing pekerjaan. Contohnya adalah bangunan pertokoan dengan per masing-masing pekerjaan. Setelah kita inputkan untuk proyeknya, kita bisa simpan. Lalu yang berikutnya adalah bahan baku terpakai. Nah, di sini untuk bahan baku terpakai adalah bahan baku pada saat pekerjaan proyek, material yang terpakai apa saja. Baik secara material. Nah, di sini untuk pengeluaran bahan baku, Anda juga bisa untuk kontrol pemakaiannya. Jadi, apakah yang Anda anggarkan untuk barangnya ini, apakah sesuai, apakah lebih, apakah kurang. Karena di sini Anda bisa melakukan select material budget. Jadi, apakah proyeknya masih ada posisinya untuk materialnya. Selanjutnya adalah Anda bisa melakukan input pembayaran upah dari biaya-biaya yang Anda anggarkan. Tinggal Anda pilih, lalu pilih proyeknya dan pilih bayar. Lalu yang berikutnya adalah survei project. Nah, di sini fungsi survei project adalah kita bisa mengetahui untuk tingkat persen penyelesaian per masing-masing pekerjaan. Apakah masih 50%, apakah 70%, apakah semua 100%. Jadi di sini tinggal kita bisa melakukan beberapa kali survei, kita bisa melihat. Jadi contoh di sini adalah survei ke-20. Sebelumnya adalah survei ke-19. Nah, di sini untuk penyelesaiannya berapa persen. Lalu yang berikutnya adalah
tagihan project. Untuk tagihan project di sini, kita bisa melakukan input projectnya. Tinggal kita pilih projectnya di sini, terminnya, dan itemnya. Lalu yang berikutnya adalah penyelesaian project. Untuk penyelesaian proyek di sini adalah apabila untuk proyeknya sudah selesai semua, kita tutup proyeknya. Kita bisa pilih untuk proyek yang ingin kita tutup. Selanjutnya adalah setelah kita bisa menginput semua transaksi proyek yang kita buat, kita bisa melihat untuk pertama adalah laporan proyeknya. Yaitu pertama adalah laba rugi per project, lalu yang berikutnya adalah anggaran dan biaya aktual per masing-masing project, dan estimasi per project. Saya pilih sekarang untuk laba rugi per project. Contoh laporannya. Saya pilih bangunan pertokoan, beton, besi beton, dan sebagainya. Nah, di sini di Accurate akan menyediakan laporan per masing-masing proyek. Baik itu beton, bangunan pertokoan, beton ready mix, dan beton set mix. Lalu yang berikutnya adalah Anda bisa melihat untuk laporan anggaran dan biaya aktual. Di laporan ini akan menginformasikan RAB yang telah Anda susun dengan pemakaiannya. Nah, di sini di laporan ini di menu sebelah kiri di sini adalah RAB yang Anda susun. Di sebelah kanan adalah aktual yang terpakai. Dan di sini belum terpakai untuk aktualnya, kita bisa lihat contoh yang lain. Nah, contoh seperti ini. Kita panggil di sini adalah besi beton. Besi beton di sini untuk diameter digunakan untuk rumah tinggal. Anda menyusun RAB-nya adalah 12 dengan nilai 588.000 dan balance kuantitinya yang sekarang yang tersisa adalah 10. Nah, di sebelah kanan itu adalah pemakaian yang dipakai. Ternyata Anda menganggarkan untuk membuat rumah tinggal ini untuk besi betonnya adalah 12. Akan tetapi secara realita di lapangan aktualnya ternyata pemakaiannya adalah di sini adalah 2. Sehingga untuk kuantiti akhirnya adalah 10. Lalu yang berikutnya adalah estimasi per project. Jadi di sini untuk estimasi per project adalah menampilkan biaya dari material terpakai dari estimasi biaya per project. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kurvanya. Mungkin bagi Anda yang sudah berkecimpung di bagian project, pasti Anda mengenal untuk estimasi proyek ini atau kurva S ini. Antara jumlah dan budget amount-nya. Apabila Anda ingin lebih tahu dan ingin lebih detail tentang varian Accurate Deluxe RAB, Anda bisa menghubungi saya di nomor telepon 0856 340 1097. Dan apabila ingin melihat atau mendapatkan video ini, Anda juga bisa menghubungi saya di nomor telepon yang saya sebutkan tadi. Sekian dan terima kasih.